Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di perkuliahan statistik sosial. Di pertemuan ke-6 hari ini, kita akan sama-sama diskusi terkait dengan distribusi frekuensi dan histogram dan poligon ya. Jadi kalau tabel distribusi frekuensi adalah suatu tabel yang kita sajikan dari hasil kita mengamati suatu data ya. Jadi kita misalkan teman-teman menganalisis tentang atau meneliti tentang umur ya, ada dari 40 orang misalkan dari kelas DF 45 orang atau 48 orang ya, dari 48 orang tersebut kira-kira umurnya berapa saja. Nah, itu bisa disajikan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Bisa juga menggunakan histogram atau poligon. Kalau ini bentuknya itu grafik, ya akan kita sama-sama pelajari. Langsung saja, tabel distribusi frekuensi ini adalah tabel yang berupa susunan angka ya, atau berupa susunan data yang disusun dari yang terkecil hingga yang terbesar dan dibagi ke dalam beberapa kategori atau kelas, dinamakan dengan kelas ya. Jadi kalau teman-teman menemukan istilah yang namanya kelas 1 dalam suatu tabel distribusi frekuensi, itu bukan berarti menunjukkan kelas 1 SD, SMP, SMA, bukan ya. Tapi urutan ini ya, ini misalkan Cina, Indonesia, Jepang, Korea, Amerika, dan Thailand. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas ya. Ini kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi tabelnya atau urutannya ya, barisnya menunjukkan kategorinya. Tabel distribusi frekuensi sendiri ada dua. Ada tabel distribusi frekuensi bentuk kategori ya. Seperti ini kan kategorinya negara ya. Negara Cina, Indonesia, Jepang, yaitu negara-negara yang mengkonsumsi mie. Ini juga contoh lainnya, tabel distribusi frekuensi pada angka ekspor minyak ya. Ini kan ada Indonesia, ada Malaysia, kategorinya tuh berupa negara-negara. Biasanya kalau yang namanya tabel distribusi frekuensi, itu ada urutan ya, ada urutan yang terkecil hingga yang terbesar, atau sebaliknya ya. Itu adalah karakteristik dari tabel frekuensi dibandingkan dengan tabel-tabel lainnya. Kalau teman-teman menemukan tabel, misalkan tabel produksi jagung Kabupaten Ciamis, gitu kan. Nah, itu kan biasanya beda-beda ya kecamatan. Itu kan biasanya per kecamatan. Kecamatan Bareibek berapa, kecamatan Ciamis berapa, dan seterusnya. Itu kan masih ngacak ya. Nah, itu merupakan tabel biasa ya, bukan tabel distribusi frekuensi. Kalau tabel distribusi frekuensi, yang pertama tentu tanda ciri-cirinya adalah ada kategori atau kelas ya. Ada pengkategoriannya. Kemudian yang kedua adalah ada urutan ya, ada yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya. Contoh seperti ini ya. Ada juga bentuk distribusi frekuensi numerik. Ini merupakan tabel distribusi frekuensi yang paling umum. Disebut juga dengan pelompokan data disusun berbentuk angka-angka yang disusun secara interval ya. Interval itu ini ya. Interval 21 sampai 25 kalau ini umur. Kemudian interval 26 sampai 30 berapa orang sih di umur segitu ini. Bisa kita lihat. Frekuensi ini sendiri menandakan ada berapa sih nilai 21 sampai 25 ini yang muncul ya, atau modus ya, bisa disebut juga dengan modus kalau dalam apa namanya istilah selain frekuensi. Nah, ini kan ada 25 orang. Berarti kalau yang ini 26 sampai 30 ada 50 orang ya. Kemunculan nilai sekian. Kalau dalam tabel distribusi frekuensi ini ada yang namanya dengan kelas itu tadi ya. Saya jelaskan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya sampai kelas 7. Ini adalah interval kelas ya. Jadi dibagi berdasarkan interval-interval. Supaya apa? Supaya ketahuan ya kelas yang 21 sampai 25 atau yang kelas umur 21 sampai 25 tahun itu ada berapa, kemudian 26 sampai 30 ada berapa dan seterusnya ya. Bisa kita golongkan seperti itu atau kita kategorikan. Kemudian dalam tabel distribusi frekuensi juga ada istilah batas kelas ya. Ini kan tadi sudah kita ketahui bahwa 21 sampai 25 adalah kelas 1 ya. Penggolongannya yang ke 1 dan dalam satu interval tersebut atau dalam satu kelas tersebut ada yang namanya batas kelas. Batas kelas atas dan batas bawah ya. Batas atas sendiri merupakan nilai yang tertinggi di kelas tersebut. Ini kan kelas 1 nilai tertingginya 25. Kalau nilai yang terendahnya 21 ya. Kalau yang kelas kedua batas atasnya 30, batas bawahnya 26 dan seterusnya.
Ada juga yang dinamakan dengan nilai tengah kelas. Jadi di antara 21 sampai 25, berapa sih nilai tengahnya? Berapa sih mediannya seperti itu? Dicari dengan rumus batas atas ditambah batas bawah dibagi 2 ya. 21 tambah 25 atau 25 tambah 21 sama saja ya. Dibagi 2 hasilnya ada 23. Maka 23 ini adalah nilai tengahnya ya, titik tengahnya. Kemudian titik tengah dari 26 sampai 30 ini kan 28 ya. Tinggal tambah saja 2 ya. 26 tambah 2 28 ini 3 ya dan seterusnya. Itu merupakan titik tengah kelas. Jadi dalam tabel distribusi frekuensi selain ada interval kelasnya ya, ada ini sekian sampai sekian, kemudian ada frekuensi yang pasti. Kalau yang namanya distribusi frekuensi adalah tabel yang berisi pendistribusian frekuensinya ya. Ini ada yang ini yang kelas 1 didistribusikan 25, yang ini didistribusikan 50. Jadi ada pembagiannya. Dan juga ada yang namanya titik tengah atau yang mewakili nilai titik tengah dari interval tersebut. Cara membuat tabel distribusi frekuensi itu yang pertama kita urutkan data-data yang masih mentah ya, data-data yang masih banyak. Misalkan kalau datanya data usia ya, ketika teman-teman ke lapangan ya, mewawancarai responden itu kan ada faktor umur juga ya, ada kita menanyakan umur, Bapak umurnya berapa seperti itu. Ketika respondennya 30 orang misalkan. Nah, dari 30 orang itu kan beda-beda ya umurnya ya. Ada yang mungkin 20 sekian, ada yang 30 sekian, 40 sekian. Itu kan masih acak-acakan. Langkah awal dalam membuat tabel distribusi frekuensi adalah kita mengurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah diurutkan, kemudian menghitung jarak atau rentangannya. Jadi angka yang terkecil sampai angka yang terbesar tuh jaraknya berapa sih atau rentangnya berapa. Makanya rumusnya juga data yang tertinggi dikurangi dengan data yang terendah. Kemudian yang ketiga, hitung jumlah kelas ya, dengan menggunakan pendekatan rumus Stargess. Ini rumusnya jumlah kelas atau K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N sendiri adalah jumlah datanya. Kalau tadi saya contohkan 30 orang responden, maka N-nya adalah 30 ya. Jadi tergantung dari berapa sih data yang kita miliki ya. Berapa jumlah data yang kita miliki. Kemudian yang keempat, tahap selanjutnya yaitu menghitung panjang interval kelas. Jadi masing-masing kelas intervalnya berapa sih ya. Kalau ini kan 21 sampai 25, ini kan ada 21, 22, 23, 24, 25. Ada 5 interval kelas ya. Nah, ini dicarinya menggunakan rumus ini. Dengan rumus rentangan dibagi dengan jumlah kelas atau R dibagi dengan nilai K yang ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan batas-batas kelasnya ya. Ditentukan dengan cara nilai terendah atau batas bawahnya dari data yang kita miliki. Misalkan teman-teman mewawancarai responden, mewawancari terkait dengan usia misalkan ya. Ada usia yang termudanya itu 20 ya, maka 20 adalah batas bawahnya ini. Nilai yang terendahnya. Ditambah P ini dari sini ya, dikurangi dengan 1. Dan seterusnya sampai kita menemukan jumlahnya ya. Sesuai dengan jumlah kelasnya sendiri. Kalau kelasnya ada 7 kelas misalkan, berarti kita sampai 7. Kemudian langkah terakhir adalah membuat tabulasi data sementara dengan cara dihitung satu per satu sesuai dengan urutan interval kelas ya. Bisa gitu. Jadi misalkan ini ya, setelah kita temukan ya interval kelasnya berapa ya, kelasnya ada berapa, ini kan kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kelas. Sudah kita ketahui intervalnya 5 ya. 21 sampai 25 kan ada 5 ya, ada 5 interval. Kemudian untuk menentukan nilai F, ya kita lihat data kita ya, kita urutkan yang sudah diurutkan tadi ya. Kita kan ketahuan dari 21 sampai 25 kira-kira ada berapa sih jumlahnya. Kita masukkanlah ke tabulasi tersebut. Baru kita buat tabel distribusi frekuensinya. Untuk contoh, bisa kita lihat, ini ada contoh soal ya, diketahui nilai ujian akhir statistik sosial di IP Unigal yang diikuti oleh 70 mahasiswa. Jadi ini nilai-nilainya ya. Semuanya ada 70 ya, didapatkan dari 70 orang itu tadi yang sudah mengikuti ujian. Ada yang 70, ada yang 60, ada yang 89 dan seterusnya. Ini kan beda-beda ya. Belum diurutkan dan langkah pertama adalah mengurutkan. Kita urutkan, misalkan kita cari dulu ya. Kita cari dulu mana nilai yang terendah, mana yang tertingginya.
Yang terendahnya ternyata 60, coba kita pisahkan ya, kita tandai dulu, kemudian yang terendahnya 94, tertingginya 94, kita pisahkan ya, kita masukkan dulu. Kemudian mulai kita urutkan yang terendah dulu ya, 60, 63, 66 dan seterusnya sudah. Kemudian 70 ya dan seterusnya. 80 jangan sampai ada yang terlewat sampai yang terakhir ya, angka terakhir. Sehingga kita kita sudah mendapatkan urutannya ya. Nah, yang 60 sekian, yang 70 sekian, yang 80 sekian, yang 90 sampai ke angka tertinggi ya atau nilai tertinggi. Kita sudah mendapatkan urutannya. Kalau gini udah mudah nih nanti perhitungannya. Kemudian masuk ke langkah kedua, menghitung jarak atau rentangan ya. Jadi jarak antara 60 sampai 94 tuh berapa sih jaraknya? Diukur dengan rumus data tertinggi dikurangi dengan data terendah, maka hasilnya adalah ini 34 ya. Kemudian langkah kedua menghitung jumlah kelas. Jadi ada berapa sih kelasnya ya? Tadi kan 7 ya kalau yang ini ya. Nah, ini kan ada 7 kelas. Kalau yang ini berapa? Ya. Yang soal yang kita buat ada berapa sih jumlah kelasnya? Dengan rumus ini ya, 1 ditambah 3,3 log 70. Ada yang tahu 70-nya dari mana? 70-nya dari mana? Dari jumlah kelas, Pak. Jumlah dari mana tuh? Jumlah kelas. Dari log N yang di rumus ketiga. N-nya dari data, mana? Pak. Dari jumlah mahasiswa, Pak. Dari banyaknya data, Pak. Dari mana? Dari mana? Dari banyaknya data. Banyaknya data ya, atau tadi disebut juga apa? Jumlah mahasiswa ya. Nah, jadi 70 ini dapatkan dari banyaknya data ya. Dari 70 orang mahasiswa ini kan banyaknya data yang kita miliki ya. Jadi kita punya data nilai dari 70 orang. Nah, 70 itulah yang kita masukkan ke sini, yang ke rumus nomor 3 ini. Log 70 berapa? Ya ini 1,85, kemudian kita kalikan dengan 3,3, dapatkan 6,0888, tambah 1, didapatkan jawaban 7,0888. Kemudian kita bulatkan ya, kita bulatkan menjadi 7. Karena kan sulit ya kalau desimal gini ya. 7,08 itu berapa itu kan? Kita bulatkan ke bawah karena kurang dari 5 ya. Kita menggunakan aturan matematika umum saja ya, membulatkan ke atas ke bawahnya. Karena memang di beberapa buku atau di beberapa teori itu ada yang membulatkannya tuh ke atas saja ya, ada yang ke bawah saja. Beda-beda, tapi kurang lebihnya sebetulnya sama saja ya. Intinya adalah untuk menggolongkannya saja yang berbeda ya, masing-masing peneliti itu biasanya menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Tapi yang saya ajarkan di sini terkait dengan ini ya, menggunakan aturan matematika umum saja. Kalau kurang dari 0,5 ya kita turunkan, kalau lebih kita naikkan, kita pembulatan ke atas. Kemudian yang keempat, selanjutnya adalah menghitung panjang interval kelas atau dalam satu kelas tersebut berapa sih intervalnya ya? Dengan rumus ini 34 atau R dibagi dengan K atau jumlah kelasnya kan 7 ya tadi yang sudah kita dapatkan. 34 bagi 7 sama dengan 4,857. Kemudian kita bulatkan menjadi 5 ya. Jadi masing-masing kelas intervalnya ada 5. Kemudian langkah selanjutnya menghitung batas kelasnya. Dari 5 ini kira-kira batas-batasnya itu berapa saja ya. Kita hitung menggunakan rumus tadi yang kelima, yaitu batas bawah atau nilai yang terendah yang kita miliki dari data kita. Ditambah dengan panjang interval kelas atau P dikurangi 1. Kita masukkan rumus 60. 60 ini dari mana? Dari ini ya. Dari nilai yang terendah yang kita miliki. Ditambah dengan 5. 5 dari mana? Dari P ini. P ya, plus P dikurangi 1. Maka 65 kurangi 1 sama dengan 64. Sehingga kelas 1 adalah 60 sampai 64 ya. 64, 60 sampai 64 adalah kelas 1. Kelas kedua berapa? Lanjutkan ya, 65 ditambah 5 kurang 1 sama dengan 70 kurangi 1 sama dengan 69. Ini adalah 65 sampai 69 ya kelas keduanya. Ya, gambarannya kurang lebih seperti ini. Begitu seterusnya sampai kita mendapatkan ada 7 ya, 7 jumlah kelas ya. Ini kan kelas 1, kelas 2 sampai kelas 7 ya. Kan tadi sudah kita tentukan jumlah kelasnya ada 7, maka kita cari sampai ke 7 kelas. Ini merupakan nilai batas kelasnya ya.
60 sampai 64, batas kelas 1, batas kelas 2, 65 sampai 69, dan seterusnya. Kemudian frekuensinya dari mana? Frekuensinya kita masukkan dari sini. Silakan ada yang mau masukin frekuensi 60 sampai 65 ada berapa? 60 sampai 64. Coba saya garisin ya, biar gampang. 70 sampai 74 sampai sini ya. Nah, silakan ada yang mau menghitung 60 sampai 64 ada berapa frekuensinya? Saya coba panggil. Hasna Nurfaida ada? Hasna? Hasna ada? Ada, Pak. Coba silakan interval 60 sampai 64 ada berapa frekuensinya? Bisa dilihat dari urutan. Orang-orang yang punya nilai 60 sampai 64 ada berapa orang? Ada, saya kasih ini dulu ya, 1 ya. Ada 2 ya. 2 dari mana? Dari ini. Kita lihat 60 sampai 64 ada berapa? Kita lihat dari urutannya 60, ini masuk 1 ya. Kemudian 63, 2. 66 kan sudah bukan termasuk 64 ya, di bawah 64, maka yang nilai interval kelas 1 adalah 2. Coba yang kedua, kelas 2 ada berapa? Hasna? Ada 6, Pak. Ada 6 dari mana? Ada apa saja? Ada 66, 66, 67, 67, 67, 68. Iya, terima kasih Hasna. Ya betul Iya, ya. Pak. Begitu cara menghitung frekuensi ya. Jadi kita lihat dari urutan ini. Makanya penting sekali tahap pertamanya adalah kita mengurutkan ya. Tapi yang paling awal tentu kita tahu dulu mana angka yang terkecil, mana yang terbesarnya ya. Sehingga kita lebih mudah untuk mengurutkannya. Jadi dapatkanlah nilai seperti ini ya. Yang kelas kedua 6 tadi yang Hasna jawab, kemudian kelas ketiganya 15 orang, kelas keempatnya 20 orang ya, yang 75 sampai 79 ada 20 orang ya. Seperti itu cara membacanya. Dan seterusnya sampai kita mendapatkan nilai jumlah 70 orang ya. Nah, dari sini kita bisa ketahuan tuh mana sih nilai yang paling banyak ya dari mahasiswa sini tuh mayoritasnya tuh mendapatkan berapa sih? Nah, kita kan bisa lihat ya dari tabel distribusi frekuensi yang paling banyak kan ini ya 75 sampai 79. Jadi rata-rata lah kurang lebih rata-ratanya 75 sampai 79. Tabel distribusi frekuensi juga ada jenis-jenisnya ya. Ada yang menggunakan nilai mutlak tadi ya. Ini kan nilai mutlak. Kalau yang tabel kanan bawah ini merupakan tabel distribusi yang menggunakan nilai mutlak. Ada juga menggunakan relatif ya atau nilai menggunakan persentase. Ada juga distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi yang isinya tuh kurang dari sekian dan sekian atau lebih ya. Ada juga distribusi frekuensi kumulatif relatif. Sama ya, sama-sama kurang dari sekian atau dan sekian atau lebih tapi menggunakan angka relatif atau persentase. Kita mulai yang pertama distribusi frekuensi relatif ya. Yang nilai distribusi frekuensinya itu tidak dinyatakan dalam bentuk angka mutlak ya, tapi menggunakan persentase. Cara menghitungnya adalah ini ya, F mutlak kelas tertentu ke I ya, misalkan kelas 1 berarti F nilai mutlak di kelas 1 dibagi dengan M dikali dengan 100%. Contoh, ini bisa kita lihat nilai intervalnya 60 sampai 64, ini kan frekuensinya 2 ya. Maka 2 dibagi 70 ya, ini kan N-nya 70 ya. 2 dibagi 70 maka 2 dikali dengan 100%, maka ini adalah 2,86% dan seterusnya sampai ke kita mendapatkan jumlahnya 100% ya.
Nah, ini merupakan contoh tabel distribusi frekuensi relatif atau yang nilainya tuh menggunakan angka relatif ya, bukan menggunakan angka mutlak. Ini kan angka mutlak, yang kiri, yang ini yang menggunakan nilai relatif. Kemudian bentuk yang kedua, ini sudah bisa lanjutkan? Barangkali ada yang sedang mencatat. Ya, rumusnya ini ya. Teman-teman ingat rumusnya. F nilai kelas ke I sendiri merupakan tergantung dari kelas keberapa ya. Kalau kelas kedua berarti kelas kedua ya ini yang 65 sampai 69, maka F mutlaknya 6 ya. 6 per 70 kali 100 adalah 8,57% dan seterusnya. Maka didapatkanlah nilai yang ini. Baik, saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif ya. Jadi ini dibuatnya tuh menggunakan tabel distribusi mutlak yang ini, tapi nanti yang keluarnya tuh ada 2 tabel ya. Nah, ada 2 tabel ya. Ada yang kurang dari 60 dan sekian atau lebih ya ini ya. Yang F kum atau lebih itu tadi. Jadi kita hitung yang kurang dari 60 tuh ada berapa ya. Kemudian tabel yang kedua adalah yang 60 atau lebih dari 60 tuh ada berapa sih? Kita masukkan ke sini. Ada yang mau mengerjakan silakan dari sini. Yang kurang dari 60 bisa kita lihat dari sini ya, mudah. Silakan coba Wisnu, Eko ada? Ada, Pak. Coba Wisnu masukin nilai F-nya. Yang kurang dari 60 ada berapa? Kurang dari 65 ada berapa? Coba. Kurang dari 60 ada berapa? 1, Pak. Ada 1. Dari mana? Yang dari nilai interval. Dari 60. Dari 60 ya? Nah, kalau ini 0 ya, tidak dimasukkan ya. Kalau kurang dari 60 itu kan 60. Oh iya, Pak. Iya. Benar. Kalau kurang dari 65 ada berapa? Ada 2. Ada 2 ya, betul ya. Dari mana? Dari sini ya. Kemudian kalau kurang dari 70 ada berapa? 8 8 dari yang nilai interval 60 sampai 69. sampai 69 ya. Jadi ada 8 ya. Dan seterusnya ya, sampai kita mendapatkan nilai 70 itu tadi ya. Nah, kalau yang 60 atau lebih, ada yang mau yang lainnya? Terima kasih Wisnu. Silakan yang lainnya. Yang punya nilai 60 atau lebih ada berapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Sobari ya? Yang 60 atau lebih ada 70, Pak. Ya, betul. Seterusnya 65 atau lebih? 65 atau lebih ada 68, Pak. 68 dari Kelas pertama sampai kelas yang 90 sampai 94, Pak. Yang kelas kedua, Pak, yang ini 65 ya. sampai 94. Jadi yang tidak termasuk ini maka jadi pengurangnya ya. Jadi ada 68 ya. Betul, terima kasih Sobari. Nah, ini ya jawabannya ya. 70 tadi 68 dan seterusnya sampai yang 95 atau lebih 0. Kenapa ya? Karena kan tidak ada yang nilainya 95 atau lebih. Nah, kalau ini kan kurang dari 60. 60-nya kan nggak masuk sini ya. Seperti inilah contoh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif ya. Jadi
ada kumulasinya ya. Ada yang kurang dari, ada yang atau lebih. Kemudian selanjutnya tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif sama ada yang kurang dari dan juga lebih dari, ada yang atau lebih maksudnya, tapi dalam bentuk persentase ya. Kita masukkan angkanya menggunakan rumus ini. Sama sih rumusnya, rumus-rumus mencari persentase ya. Nah, bisa kita lihat ini contohnya misalkan. Kalau yang kelas 1 karena ini 0 ya, 0 per 70 kali 100% kan 0% ya. Berarti kalau menggunakan angka relatif, yang ini kan 0% ya. Karena kan ini juga 0 apa namanya? 0 ya, tidak ada nilai mutlaknya. Dan seterusnya sampai 100. Ini kan 100% ya, 70 per 70, 1 kali 100, 100%. Nah, kalau yang ininya, ada yang mau menjawab yang F kumulatif 60 atau lebih ada berapa? Yang kelas pertama. Ada 100%, Pak. Ada berapa? 100%. 100% ya, dari 70 ini ya. 70 per 70 kali 100 ya. Itu ada 100%. Nah, ini ada persentasenya. Bisa teman-teman lihat ya. Bedanya dengan distribusi frekuensi kumulatif, hanya bentuk angkanya saja ya. Ini menggunakan angka relatif, kalau yang kumulatif saja menggunakan angka mutlak. Selanjutnya, kita akan mempelajari terkait dengan grafik ya. Grafik sendiri merupakan grafik gambaran naik turunnya suatu keadaan dari hasil data statistik. Nah, grafik sendiri merupakan salah satu bentuk yang bisa kita gunakan untuk menyajikan data distribusi frekuensi ya. Kalau ini kan tabel ya, mungkin kurang menarik seperti itu ya. Kalau ini kan dalam bentuk grafik ya, kita terkesannya itu lebih menarik ya, kita lebih bisa melihat gambarannya. Mana sih kira-kira yang paling banyak nilainya ya, atau yang frekuensinya terbanyak. Nah, bentuknya itu ada histogram, ada poligon frekuensi. Kalau poligon frekuensi seperti ini ya, garis ini di gambar kanan bawah, ini merupakan contoh poligon frekuensi. Kalau histogram mirip-mirip seperti diagram batang ya. Mirip-mirip ada batangnya seperti itu. Bedanya kalau diagram batang itu ada gap atau ada jarak antar masing-masing batangnya ya. Kalau histogram tidak punya gap atau tidak ada jarak, jadi rapat-rapat. Yang menandakan bahwa keseluruhan batang ini adalah satu kesatuan informasi ya. Satu kesatuan data ya. Kalau ini beda-beda ya, makanya dipisahkan dengan batang. Hanya menjelaskan pengkategorian saja ya. Misalkan ini kan ada, kita lihat informasi apa ini? Jumlah penduduk mungkin ya, atau jumlah apa ya, 6993 di Tokyo, kemudian Chicago 5400 sekian. Ini kan berbeda-beda negara ya, maka kita bedakan menggunakan ada gap-gapnya. Ini adalah merupakan ciri-ciri dari diagram batang. Nah, sementara histogram karena keseluruhannya merupakan satu kesatuan ya. Misalkan tadi 70 orang mahasiswa, 70 dari 70 nilai dari 70 orang mahasiswa, maka 70 tersebut dalam satu kesatuan ini ya. Yang nilainya sekian, atau yang kelas 1 di sini, kelas 2 di sini, kelas 3 di sini. Ini kan bisa kita lihat. Cara membuatnya, kita harus membuat absis ya, atau sumbu mendatar ya, sumbu horizontal yang menyatakan nilai, ini nilainya ya. Kemudian juga membuat ordinat atau sumbu vertikalnya ya, yang menyatakan nilai frekuensinya, atau ada berapa sih data di interval sekian ya, atau kelas 1 itu ada berapa sih. Nah, kita menggunakan sumbu tegak yang Y ini, atau ya sumbu frekuensi ya. Kemudian angka kedua, beri nama pada masing-masing sumbu ya. Kalau ini nama nilainya, yang ini nama frekuensinya ya. Kemudian buat skala absis dan ordinat, buat skalanya. Ya, ini ada nilainya. Kemudian buat batas kelas dengan cara nilai bawah interval kelas dikurangi 0,5. Jadi batasnya tuh ada 0,5-nya ya. Tidak menggunakan angka mutlak tadi. Dibuat dengan cara, langkah pertama adalah batas bawah interval kelas dikurangi dengan 0,5. Kemudian yang selanjutnya batas atas interval kelas pertama ditambah batas bawah interval kelas kedua dikali dengan 0,5 atau dibagi 2 ya. Kita lihat ini di tabel. Kalau kelas 1 ini kan 60 sampai 65 intervalnya.
caranya adalah batas bawah interval kelas, ini kan 60 ya, 60 kurangi 0,5 adalah 59,5 ya. Maka 59,5 adalah batasnya ini ya. Nah ini gapnya. Kemudian yang selanjutnya ditentukan menggunakan batas atas interval kelas pertama ini 64 ditambah batas bawah interval kelas selanjutnya ya, atau kelas kedua ini 65. 64 tambah 65 kali 0,5 atau bagi 2 ya. Maka 64,5. Ini 64,5 ya dimasukkan. Dan seterusnya ya. Sampai kita memperoleh nilai yang akhir ini ya, 94,5. Baru kita masukkan ini ya ke tabel batas kelasnya ini 69,5, 64,5 dan seterusnya sampai 94,5. Dan wujud atau gambar histogramnya seperti ini ya. Nilai ujian 70 orang, nilai ujian statistik dari 70 orang gambarnya seperti ini ya. Di mana yang nilai tertinggi adalah di ini gambarnya agak ini ya. Harusnya 20 orang ini di 75 sampai 79 sini harusnya ya yang tertinggi. Agak salah di membuat ininya histogramnya. Saya membuat histogram ini menggunakan Excel ya. Ada perhitungan-perhitungannya. Coba teman-teman bisa menggunakan manual yang lebih mudah ya. Yang penting ada nilai-nilainya 20 ada berapa, 15 ada berapa seperti ini. Ini kurang lebih gambaran dari histogramnya. Tapi ini histogramnya salah ya. Harusnya yang tertinggi yang ini, yang kelas ke-4. Di sini juga kan yang kelas ke ini ya, yang tertinggi itu. Nah, ini merupakan contoh dari histogram. Kemudian contoh kedua yaitu poligon frekuensi ya. Bedanya dengan dia histogram adalah kalau poligon berbentuk garis ya. Kalau histogram kan berbentuk batang, kalau ini berbentuk garis. Kemudian yang kedua adalah menggunakan, jadi nilainya tuh menggunakan titik tengah ya. Tidak menggunakan batas kelas. Misalkan ini 60 sampai 64 tidak menggunakan batas kelas tapi titik tengah ya. Jadi antara 60 sampai 64 tengah-tengahnya tuh berapa sih ya? Dicari dengan cara 60 tambah 64 bagi 2 ya. Ini kan maka didapatkan 62 ya. 62 adalah nilai tengahnya dan seterusnya ya. Ini ciri-cirinya. Nah, perbedaannya dengan histogram, kalau histogram menggunakan batas kelas ya, ada batas atas, batas bawah. Kalau poligon tidak menggunakan batas bawah, batas atas, tapi menggunakan titik tengah yang dijadikan acuan sebagai kita membuat garis poligonnya. Ciri-ciri yang selanjutnya ini histogram berbentuk segi 4 atau batang seperti itu. Kalau poligon berbentuk garis. Cara membuatnya yang pertama, buat titik tengah kelas ya, kita ketahui dulu atau kita cari dulu titik tengahnya dengan cara ini ya. Masing-masing nilai intervalnya tuh ditambahkan dikali dengan 0,5. 60 ditambah 64 dibagi 2 atau dikali 0,5. Ini kan 62 ya. Kemudian yang ini 67 dan seterusnya ya. Sehingga dapatkan nilai tengah kelas seperti ini ya. Berbeda dengan yang tadi. Ini kan menggunakan batas kelas. Nah, ini menggunakan nilai tengah. Sehingga sudah kita dapat nilai tengahnya, baru kita buat poligon poligon distribusi frekuensinya. Nah, kalau ini benar nih. Yang tertingginya di 77 atau di kelas ke-4 ya. 1, 2, 3, 4. Yang kelas ke-4. 77 kan 77. Ada berapa? Ada 20 orang. Ini sesuai dengan ini ya. Yang nilai tengah 77 atau di kelas ke-4 yaitu ada 20 orang atau yang tertingginya. Makanya bentuknya juga yang tertingginya ada di 77 ya, membentuk gunung seperti ini. Ini adalah contoh dari grafik poligon frekuensi. Sampai sini ada yang tanyakan? Sudah ya. Hari ini hanya mempelajari